Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29. Senjata Makan Tuan. Setelah sampai rumah Kenan, Amira dan Bastian langsung masuk ke dalam. Mereka menunggu Kenan dan Alice turun dari kamar mereka. Hari ini adalah hari terakhirmu, Alice sayang, batin Amira. Kenan dan Alice menghampiri Amira dan Bastian yang berada di ruang tamu. Hai Alice, bagaimana keadaanmu dan calon bayimu? Ucap Amira yang mengelus perut buncit Alice. Baik, Tante. Duduk, Tante. Alice buatkan minum dulu ya. Ucap Alice. Tidak usah, sayang. Biar Bibi saja. Kamu di sini saja. Lihatlah, perutmu sangat besar. Ucap Kenan yang menarik tangan Alice. Dasar sok mesra. Lihat saja nanti. Aku akan menghancurkanmu. Batin Amira. Papa, aku datang ke sini untuk membahas proyek kita yang ada di kota M. Ucap Bastian. Ayo, kita masuk ke dalam ruang kerja. Sayang, masih tinggal sebentar ya. Ucap Kenan yang berlalu pergi. Setelah kepergian Kenan dan Bastian, Amira sedikit berbincang-bincang dengan Alice, hingga ia berpamitan untuk pergi ke toilet dapur. Amira berjalan menuju dapur. Sesampainya, ia langsung melirik ke seluruh arah. Setelah aman, ia mengambil minyak goreng. Lalu ia menuangkan minyak ke seluruh lantai. Habislah riwayatmu, Alice. Selamat tinggal, sayang. Batin Amira. Amira menaruh kembali minyak goreng. Lalu ia keluar dengan perlahan. Ia kembali duduk di sofa yang berhadapan dengan Alice. Boleh ambilkan Tante minum, Alice? Ucap Amira. Tentu saja, Tante. Tunggu sebentar ya. Alice bangun dan perlahan berjalan menuju dapur. Sesampainya ia di dapur, ia berteriak. Ah, Tante Amira, tolong! Teriak Alice. Amira dengan terburu-buru menuju dapur. Sesampainya ia dan... Ah, sakit sekali. Rintih Amira. Tante tidak apa-apa. Ucap Alice yang melihat Amira terjatuh di lantai yang Amira siram minyak tadi. Sial, senjata makan tuan. Bisa-bisanya dia lolos dari jebakanku. Sial, batin Amira. Tidak apa. Ucap Amira ketus. Bastian dan Kenan mendengar teriakan Amira. Mereka secepat kilat langsung menghampiri sumber suara. Sesampainya mereka di sana, terlihat Amira tergeletak di lantai yang penuh dengan minyak. Kenapa denganmu, Amira? Ucap Kenan yang melihat Amira di lantai. Ia juga melihat Alice di balik pintu. Mau ketawa, takut dosa. Ini namanya senjata makan tuan. Mama, rasakanlah perbuatannya. Batin Bastian. Bastian membantu Amira berdiri sambil menahan tawanya agar tidak pecah. Sedangkan Kenan, ia membantu Alice keluar. Ia takut Alice terpeleset. Amira dan Bastian langsung pulang. Sebab Amira merasa sangat sakit di seluruh tubuhnya. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Bastian langsung terkekeh. Apa yang kau tertawakan? Ucap Amira yang memukul lengan Bastian. Tidak, Mah. Hanya saja aku merasa sangat lucu. Kenapa bisa Mama yang terjebak? Ucap Bastian yang disusul gelak tawanya. Dasar, kamu anak kurang ajar. Ucap Amira yang memukul Bastian. Sudah cukup, Mah. Baiklah, aku berhenti tertawa. Ucap Bastian. Amira hanya diam saja. Selama di perjalanan,
Setelah mereka sampai rumah, Amira langsung masuk ke dalam kamarnya. Alice berada di dalam kamar. Ia tengah duduk di sofa. Untung saja aku tadi melihat Tante Amira hendak mencelakai aku. Semoga saja ini yang pertama dan terakhir ya, batin Alice. Kenan melihat Alice melamun. Ia langsung menghampiri Alice dan memeluk Alice dengan sangat mesranya. "Apa yang kamu pikirkan, sayang?" ucap Kenan. "Tidak ada, Mas," ucap Alice cepat. Mereka saling meratap satu sama lainnya. Kenan mencium Alice dengan sangat lembut dan perlahan. "Sayang, besok Mas sudah masuk kantor ya. Kamu dan bayi kembar kita di rumah saja," ucap Kenan yang mengelus perut buncit Alice. "Baiklah Mas, kami akan di rumah saja," ucap Alice. Saras berada di atas tempat tidurnya. Ia menangis di dalam pelukan bantalnya. Namun ia merasa sangat pusing dan mual. Ia berlari menuju wastafel. Saras memuntahkan semua isi perutnya. Ia kembali tidur setelah selesai muntah. Ada apa denganku? Apa sebab aku dari pagi belum memakan apapun ya? Ucap Saras yang mengoleskan minyak kayu putih ke perutnya. Saras merasa sangat sedih akan perkataan Bastian tadi, sehingga ia tidak memperdulikan keadaannya saat ini. Saras menangis terseduh-seduh, sehingga ia tertidur pulas dalam keadaan mata yang sudah membengkak. Pagi hari telah tiba. Kenan sudah bersiap pergi ke kantor. Ia mencium bayi kembar yang masih berada di dalam perut buncit Alice. Setelah selesai, ia langsung pergi menuju kantor. Sebab hari ini ia akan menemui Aziz untuk membahas proyek mereka. Setelah ia sampai kantor, ia langsung masuk menuju ruangan Bastian. Sebab ia ingin mengambil berkas-berkas penting. "Bas, Papa minta berkas kota M," ucap Kenan yang baru masuk. Bastian sedang memakan sarapannya. Ia terkejut melihat kedatangan papanya. "Maaf, Pak, sebentar Bastian ambilkan," ucap Bastian. "Mengapa sarapan di sini? Kenapa tidak di luar atau di rumah saja?" ucap Kenan yang berhadapan dengan Bastian. "Tidak, Pak. Bastian merasa mual sekali sejak beberapa minggu ini," ucap Bastian memberikan berkas penting kepada papanya. "Itu sebab kamu tidak teratur makan. Bersiaplah, kita akan bertemu dengan Aziz dan Saras," ucap Kenan yang berlalu pergi. "Aku akan bertemu Tante Saras," batin Bastian. Bastian mengambil ponselnya, lalu ia berlalu pergi menuju mobil Kenan. Bastian yang mengemudi mobil milik Kenan. Setelah mereka sampai, mereka langsung menuju ruangan Aziz. Tanpa mengetuk pintu, Kenan langsung masuk ke dalam ruangan Aziz. Aziz sedang bersantai menikmati segelas kopi bersama dengan wanita muda dan cantik. Saat Kenan masuk bersama dengan Bastian, Aziz sangat terkejut. "Aziz," ucap Kenan yang membuka pintunya. Bastian membulatkan matanya saat melihat siapa wanita tersebut. "Cepat pergi dulu sayang, nanti kita sambung lagi," bisik Aziz di telinga gadis muda tersebut. Setelah kepergian gadis tersebut, Kenan, Bastian, dan Aziz, mereka duduk di sofa. "Di mana Saras?" ucap Kenan. "Tunggu sebentar, mungkin ia masih di jalan," ucap Aziz. "Tidak biasanya Tante Saras terlambat," batin Bastian. "Siapa wanita tadi?" bisik Kenan di telinga Aziz. "Mainan baru.
dan dia masih... Aku merasakannya, bisik Aziz di telinga Kenan. Kau sudah... Bisik Kenan di telinga Aziz. Belum, tetapi semalam aku memasukkan... Sangat susah. Bisik Aziz di telinga Kenan. Bastian hanya melihat saja. Saat mereka berbisik-bisik, ia tidak dapat mendengar sama sekali percakapan mereka. Sebaiknya kau nikahi saja dia, bisik Kenan di telinga Aziz. Nanti akan aku pikirkan, bisik Aziz di telinga Kenan. Saras datang dan duduk di samping Aziz. Maaf terlambat, aku sedang tidak enak badan, ucap Saras. Bastian hanya melihat wajah Saras yang memucat. Ia sama sekali tidak menyapa Saras. Apa kau sudah tidak memiliki suami? Sehingga saat kau sakit tidak ada yang merawatmu, ucap Kenan. Tidak, aku seorang janda, mana ada yang merawatku, ucap Saras yang melirik Bastian. Benar, dia sudah mengerti maksudku, batin Bastian. Ayo kita mulai, ucap Kenan. Saat mereka sedang membicarakan proyek mereka, Saras berlari masuk ke dalam kamar mandi. Ia memuntahkan isi perutnya semua. Kenan dan Aziz, mereka membulatkan matanya. Kau rasa Saras hamil tidak? Ucap Aziz yang menatap wajah Kenan. Dan kurasa itu anakmu, ucap Kenan. Anakku dari mana? Aku sudah 6 bulan tidak dengannya. Apa itu anakmu, Bastian? Ucap Aziz yang melirik Bastian. Tidak, aku selalu memakai saat berhubungan dengannya, ucap Bastian cepat. Kenan dan Aziz langsung memandang. Setelah selesai muntah, Saras kembali duduk di samping Aziz. Ia melihat sebuah mata tertuju padanya. Ada apa? Ucap Saras. Kau hamil? Ucap Kenan. Hamil? Apakah aku hamil? Batin Saras. Saras hanya diam dan ia menatap wajah Bastian. Sudah, kita mulai lagi perbincangan kita, ucap Aziz. Mereka melanjutkan meeting dengan sangat serius. Sesekali Bastian menatap wajah Saras. Apa dia hamil anakku? Tapi bisa saja dia hamil dengan orang lain, batin Bastian. Setelah selesai meeting, Saras kembali ke ruang kerjanya, sebab ia sangat mual dan pusing. Bastian sangat penasaran akan kehamilan Saras. Ia berpamitan untuk keluar sebentar. Kenan sudah kembali ke kantornya. Sedangkan Bastian, ia menuju ruangan Saras. Ia langsung masuk ke dalam dan mengunci pintu. Sontak Saras terkejut melihatnya. Apa yang kau lakukan di sini? Ucap Saras yang menatap wajah Bastian. Aku ingin bertanya, kau benar-benar hamil? Ucap Bastian yang mendekati Saras. Sebaiknya kau pergi dari sini. Kita tidak memiliki hubungan, ucap ketus Saras. Aku akan pergi setelah kau menjawab pertanyaanku, ucap Bastian yang berhadapan dengan Saras. Aku tidak hamil, dan kalaupun aku hamil, kau tidak akan bertanggung jawab, bukan? Ucap Saras yang tersenyum sinis menatap wajah Bastian. Aku hanya bertanya saja. Dan jika kau hamil anakku, maka aku akan bertanggung jawab, ucap Bastian cepat. Kalau kukatakan aku sedang mengandung saat ini, apa kau akan bertanggung jawab? Ucap Saras. Kalau itu anakku, aku akan bertanggung jawab, ucap Bastian. Kau pasti meragukanku, bukan? Lalu untuk apa? Bertanya, kalau kau sudah tahu jawabannya, ucap Saras.
Terserahmu saja. Dan ingat, kita sudah cerai. Ucap Bastian yang berlalu pergi. Setelah kepergian Bastian, Saras mulai menangis. Oh, saat ini aku hamil. Di usiaku yang sudah tidak muda lagi, tidak mungkin aku hamil. Nanti aku akan membeli tes pack untuk memastikan. Batin Saras. Setelah seharian bekerja, akhirnya Saras pulang. Ia melajukan mobilnya menuju apotek, sebab ia ingin membeli tes pack. Setelah membeli tes pack, ia langsung pulang. Ia sudah tidak sabar lagi ingin segera mengetahui ia hamil atau tidak. Setibanya mobil Saras di halaman rumahnya, ia langsung masuk ke dalam kamar. Ia langsung masuk ke dalam kamar mandi. Ia menampung urin ke dalam wadah kecil. Lalu ia mencelupkan tes pack tersebut. Setelah beberapa menit, muncullah 2 garis merah yang sudah sangat jelas. Saras terjatuh di lantai sambil memegang tes pack tersebut. Tidak mungkin aku hamil. Saras menangis terseduh-seduh. Ia mengingat kalau ia sudah 2 bulan tidak datang tamu bulan. Bersambung.